Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Puspitasari. Sebelum kita mempraktekkan segitiga restitusi, kita sebelumnya harus tahu dulu apa sih itu restitusi. Jadi, teman-teman, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lalu, bagaimana cara melakukan restitusi? Untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan restitusi, ada sebuah tahapan yang disebut dengan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan segitiga restitusi, yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, didasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga dapat menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Selanjutnya, pada tahapan validasi tindakan yang salah, didasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu. Nah, pada tahapan ini, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga pada tahapan ini pula, guru yang mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya, pada tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga ia akan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut adalah praktik penerapan segitiga restitusi kasus 1. Pada kasus 1 ini terdapat anak yang bernama Dwi yang beberapa hari absen tidak hadir ke sekolah tanpa keterangan. Ya, silakan masuk Dwi. Silakan. Gimana kabar kamu Dwi? Baik. Sehat? Dwi, sebelumnya ibu minta maaf dulu. Tadi kamu istirahat? Siap. Ini ibu lihat dari absen kamu, beberapa hari ini kamu sering absen ya, tidak ada datang ke sekolah. Iya. Menurut perhitungan kamu sudah berapa kali tidak masuk ke sekolah? Kurang lebih 3 hari. 3 hari? Ya. Kalau gitu menurut kamu, absennya kamu di sekolah ini merupakan kesalahan atau bukan? Iya. Kesalahan. Jadi Dwi, sebagai seorang manusia, kita itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dan ibu pun juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk berubah menjadi lebih baik ke depannya. Kamu setuju? Setuju. Nah, kalau begitu sekarang kita cari solusinya bersama ya. Ya. Ibu yakin pasti kamu punya alasan sendiri kenapa kamu sering absen datang ke sekolah. Kenapa kamu absen Ya, ke Bu. sekolah? Saya sering bangun kesiangan dan karena saya begadang main HP. Memangnya kamu tidur jam berapa, Dwi? Saya kadang-kadang jam 2 dan juga kadang-kadang bisa jam 3, Bu. Aduh, malam sekali. Kalau gitu, Dwi, kamu tahu kan keyakinannya kita sepakati sebelumnya di kelas? Ya, Bu, saya tahu. Kalau begitu, absennya kamu di sekolah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita itu? Tidak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kira-kira? Kedisiplinan. Kedisiplinan, oke. Nah, menurut kamu disiplin itu penting tidak sih? Ya, penting, Bu, karena saya dapat belajar untuk menghargai waktu. Iya, benar. Jadi disiplin itu penting karena melalui disiplin kita bisa belajar menghargai waktu. Nah, dan menghargai waktu itu sangat bermanfaat untuk kita. Seperti pekerjaan menjadi tidak menumpuk, kemudian kita juga bisa menghargai orang-orang di sekitar kita seperti orang tua yang sudah membiayai kamu untuk sekolah. Ya, Bu, saya menyesal
meminta maaf adalah sikap yang sangat baik. Lalu sekarang menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak absen lagi datang ke sekolah? Saya akan berusaha tidur lebih cepat dan saya tidak begadang. Saya juga tidak akan mengurangi memainkan handphone. Sebelum tidur, saya akan lebih bangun lebih cepat, tidak kesiangan, dan tidak absen lagi. Oke Dwi, kamu sekarang sudah menemukan solusimu sendiri dan ibu nanti akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar dapat mengawasi kamu dan nantinya kamu tidak absen lagi datang ke sekolah. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christian Dwi Sintanu. Saya kelas 11 IPA. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Eka karena saya telah diajak berdiskusi untuk mencari solusi dan kesalahan yang telah saya lakukan. Saya senang dengan cara penyelesaian masalah yang seperti ini. Berikut adalah kasus 2. Pada kasus 2 ini terdapat anak yang bernama Eno membuat keributan saat proses belajar mengajar PKN bersama Ibu Isma sedang berlangsung, sehingga Ibu Isma kesal. Silakan masuk Eno. Silakan dulu. Ada apa ya Bu? Eno, sebelumnya Ibu minta maaf ya. Kamu tadi istirahat ya? Ya Bu. Ibu dengar kamu sedang ada masalah ya dengan Ibu Isma. Tidak ada kok Bu, saya tidak ada masalah dengan Ibu Isma. Mungkin teman yang lain Bu. Kamu yakin kamu tidak ada masalah dengan Ibu Isma kemarin? Iya Bu, saya yakin. Eno, jadi begini ya, kamu itu tidak perlu takut. Ibu sekarang ini memanggil kamu itu tidak ingin mencari siapa yang salah. Tapi tujuan Ibu di sini itu adalah untuk mengajak kamu berdiskusi untuk mencari solusinya bersama-sama. Karena Ibu yakin kita bisa menyelesaikan masalah ini. Iya Bu, saya minta maaf. Saya mengakui saya sedang ada masalah dengan Ibu Isma. Kemarin saya membuat keributan di kelas Bu. Baik, terima kasih ya Eno, kamu sudah mau jujur dengan Ibu. Ibu yakin kamu melakukan itu pasti ada alasannya, ya kan? Iya Bu, saya bosan Bu belajar di kelas, saya mengantuk. Nah, menurut kamu, tindakan kamu yang membuat keributan di kelas saat pelajaran berlangsung itu benar atau tidak? Tidak Bu. Oke, no, Ibu paham perasaan kamu. Kamu tidak apa-apa bosan belajar di kelas, tapi tentu kamu tahu kalau tindakan kamu itu merugikan orang lain dan menjadi masalah buat diri kamu sendiri. Iya Bu. Nah, kalau begitu sekarang kita cari solusinya bersama ya. Iya Bu. Kamu tahu kan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang telah kita sepakati sebelumnya? Iya Bu, saya tahu. Nah, kalau begitu menurut kamu, tindakan yang kamu lakukan sebelumnya itu keyakinan kelas apa yang tidak kamu lakukan? Saling menghormati satu sama lain Bu. Ya, bagus kalau kamu ingat dengan salah satu keyakinan kelas kita. Menurut kamu, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ada gagasan? Saya menyesal telah membuat masalah Bu. Untuk memperbaiki ini, saya akan meminta maaf kepada Ibu Isma. Saya juga akan selalu mengingatkan teman-teman untuk menghormati guru yang sedang mengajar. Saya juga akan mengajak teman-teman berdiskusi tentang tindakan-tindakan yang mencerminkan keyakinan. Oke, No, terima kasih ya. Kamu sekarang sudah menemukan solusimu sendiri. Nah, nanti Ibu akan dampingi kamu dan teman-teman untuk berdiskusi mengenai tindakan yang mencerminkan keyakinan kelas. Dan Ibu juga akan berbicara dengan Ibu Isma. Ibu akan sharing dengan Ibu Isma terkait metode pembelajaran yang agar kamu tidak bosan belajar lagi di kelas. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Teman-teman, perkenalkan nama saya Eno Del Agustina. Saya dari kelas 12 IPA. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Eka karena telah
diajak berdiskusi untuk mencari solusi dari masalah yang terjadi antara saya dengan Ibu Isma. Saya senang dengan penyelesaian masalah seperti ini. Saya tidak akan mengulangi lagi.